Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat datang di acara diskusi ya. Ini diskusi untuk siang ini cukup menarik sekali nih Bu ya. Kebetulan narasumber dan juga moderatornya juga udah hadir. Untuk mempersingkat waktu, kami mengundang untuk naik ke atas panggung dengan hormat kepada Ibu Aprilina Puji Astuti. Beliau adalah Asisten Vice President ADI PT Bank Rakyat Indonesia Persero BRI. Tepuk tangannya yang cukup kencang. Dan yang ini beliau udah pasti kenal, Bapak Yongki Susilo, staf ahli Pindo selaku moderator di sesi diskusi panel pada siang hari ini. Ya, untuk mempersilahkan waktunya lagi, kami persilahkan kepada Bapak Yongki untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Selamat siang. Udah pada makan ya? Udah siap ya? Oke. Ya udah, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Pada sesi ini kita mengundang Ibu Aprilina ya, Puji Astuti dari BRI untuk bicara soal bagaimana kita membangun value chain ya untuk UKM. Ya, jadi mereka, Bu Aprilina punya banyak sekali cerita dan juga punya banyak sekali support ya untuk para UKM. Jadi mungkin di sesi pertama saya minta beliau untuk bisa cerita dulu, udah siapkan materi, sudah siap materi. Ya, nanti kita baru buka sesi untuk bisa tanya jawab, untuk bisa lebih menggali lagi, gitu ya. Dan kita tahu UKM itu sangat penting, dan saya yakin di acara kita retail kali ini juga kita sudah siapkan ya untuk UKM karena banyak perusahaan-perusahaan yang potensi di Indonesia di sini, gitu ya. Oke, udah siap? Oke, saya silakan Ibu Apri ya. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya tentunya Hipindo karena memberi kesempatan kepada BRI ya kali ini untuk kita. Kalau tadi udah bicara data, artificial intelligence, terus tadi bicara juga terkait fraud, ini sekarang kami BRI adalah dagang ya Pak ya. Jadi kita menawarkan produk-produk kita dan kami yakin mungkin Bapak Ibu di sini pengusaha pasti sudah pernah lah, pasti ada yang sudah menjadi nasabah kita, baik nasabah pinjaman maupun nasabah simpanan. Nah, ini mungkin saya akan merefresh aja terkait produk-produk, khususnya produk value chain financing di khususnya di direktorat saya. Nah, di sini nanti saya berharap Bapak Ibu banyak bertanya dan diskus ya. Karena apa? Karena untuk masukkan produk kita juga, apakah di lapangan produk kita ini terserap atau tidak, seperti itu. Jadi saya berharap nanti ada pertanyaan yang tentunya menjadi masukan buat kami atas produk-produk BRI. Mungkin next, langsung aja. Nah, ini mungkin sekilas terkait saya bercerita tentang BRI sekilas saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa BRI ini brandnya adalah bank UMKM kan ya. Kalau kita bicara mikro pasti BRI, kalau kita bicara retail pasti BRI, khususnya apalagi di lending. Nah, sebenarnya kalau kita bicara BRI, kita tidak hanya di lending, tidak hanya identik dengan UMKM-nya, tapi kita lihat bahwa di sini juga secara digital solution kita juga sudah ada gitu. Jadi walaupun kita bank UMKM, tapi kita tidak tetap kita mengembangkan digital kita. Sampai saat ini kita ada digital solution kita mulai dari payment, collection, card trade, foreign exchange, liquidity management, semua kita ada. Dan seperti kita ketahui juga bahwa BRI merupakan salah satu bank yang terbesar dan tersebar karena kita memiliki banyak sekali cabang. Nah, ini mungkin jaringan unit kerja yang salah satu menjadi keunggulan BRI juga ya. Di salah satu perbankan yang terbesar dan tersebar, kita memiliki 8.200 branch network. Jadi branch network ini adalah mulai dari unit, mungkin Bapak Ibu yang tahu kalau branch-branch yang kecil tuh, yang kebanyakan mungkin di daerah-daerah suburban itu banyak sekali unit di situ. Nah, itu unit-unit itu adalah salah satu cabang BRI yang melayani khususnya adalah pinjaman-pinjaman yang sampai dengan 200 juta. Itu pasti Bapak Ibu sering lihat lah. Terus yang kedua adalah kita ada namanya itu KCP, kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu ini adalah
salah satu cabang kita yang melayani kredit mulai dari 250 juta sampai dengan 250 juta sampai dengan 2 miliar. Kemudian kita ada branch office. Branch office itu melayani kredit di atas 250 juta sampai dengan 25 miliar. Kemudian naik lagi ke atas kita ada regional office. Kalau kita bicara regional office di BRI kita ada 18 regional office dan ini adalah mostly di kota-kota besar. Jadi mulai dari di sini mulai ada dari Jakarta. Jakarta itu terbagi 3, Jakarta 1, 2, 3, Bandung, kemudian sampai yang terjauh ada di Jayapura. Nah, ini di regional office ini untuk kalau kita bicara lending adalah untuk lending dengan di atas 25 miliar sampai dengan 500 miliar. Ini ditangani oleh teman-teman di regional office. Nah, di sini juga bergabung dari cabang Gading Serpong ya. Jadi cabang Gading Serpong. Jadi di sini nanti yang apabila ada pinjaman atau bila ada pertanyaan tentang pinjaman, simpanan, transaksi, nanti secara teknisnya ada booth BRI juga, mungkin Bapak Ibu bisa ke sana untuk menanyakan langsung apabila nanti ada pertanyaan detail atau mungkin mengajukan EDC atau pengen tanya terkait dengan pinjaman, silahkan di sana ada booth BRI di pojok sana ya Mbak ya, di dekat apa Matahari ya? Dekat ya paling pojok lah sana, dekat hampir dekat musola ya. Di sana mungkin. Terus terkait dengan channel, kita tahu BRI merupakan salah satu bank yang memiliki satelit juga. Jadi ini membuat channel kita memiliki channel hampir 250.000 mulai dari EDC, CRM, ATM yang tentunya dapat mensupport tidak hanya Bapak Ibu. Jadi sekarang udah istilahnya kan bank itu sudah digital, jadi tidak perlu datang lagi ke ke bank ya, dan ke kantor, tapi cukup dengan digital semua sudah terselesaikan. Kita juga ada mungkin Bapak Ibu kenal dengan Briling. Briling ini kita ada hampir 627.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Next, Mbak. CRM apa? CRM? Store tunai Pak. Store tunai. Oh. Nah, itu Pak panjangnya, tapi store tunai Pak. Kalau Bapak mau store tunai, biasanya kan kalau antri di teller kan capek ya Pak ya. Nah, itu kita ada salah satu mesin yang untuk store tunai Pak. Gitu. Kalau nah, kalau Briling pastinya udah tahu ya Pak. Briling ini biasanya ada di daerah yang cukup membantu daerah kepanjangan tangan dari branch office juga kita. Jadi ini membantu untuk melakukan transaksi terutama ini untuk daerah-daerah yang mungkin di Sumatera, di pedalaman ini sangat bermanfaat banget ini Briling untuk karena daripada jauh-jauh datang ke cabang yang pasti membutuhkan effort untuk transportasi ke sananya. Nah, ini banyak Briling ini membantu transaksi dari nasabah-nasabah kita. Next. Kemudian tadi karena saya di undangannya adalah membawakan terkait dengan value chain bisnis atau bisnis value chain, sebenarnya kita BRI saat ini merupakan salah satu bank yang concern ke sini. Hampir semua bank saya yakin sekarang adalah untuk melakukan ekspansi bisnisnya, terutama di proses pinjaman. Sebenarnya tidak hanya pinjaman ya, tapi simpanan juga, transaksi juga adalah fokus di bisnis value chain atau kita menyebutnya kalau di BRI adalah value chain financing. Sebenarnya apa sih, kita bahas pertama dulu bisnis model value chain ini. Bisnis model value chain ini adalah bisnis model di mana kita menggarap dari hulu hingga ke hilirnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih ada beberapa tahapan, kita contohkan di sana adalah prinsipal atau produsen, kemudian ada kita menyebutnya tier 1. Tier 1 ini adalah main distributor atau di sini juga disebutnya main supplier yang biasanya di sini mungkin terdirinya adalah mungkin tidak banyak ya, 2, 3, sampai 5 lah main distributor atau main supplier. Kemudian tier 2-nya ini adalah di mana adalah sub dari main supplier maupun main distributor. Nah, di sini nih banyak kita garap nih. Di perbankan banyak garap dari sini. Di tier 2-nya ini. Kita banyak PKS dengan prinsipal besar. Contohnya PKS kita mungkin Bapak Ibu Unilever, tahu Unilever, Pertamina, terus kemudian Sinarmas. Nah, kita sudah kerjasama dengan mereka untuk menggarap tier-tiernya masing-masing, tiernya yang dimulai tier 1, tier 2, sampai dengan tier 3.
Nah, kalau bicara tier 3 ini adalah end user-nya. Jadi benar-benar mereka adalah customer di end user. Jadi mereka yang menjual langsung ke end user atau kebanyakan di sini atau agen atau toko-toko. Next. Jadi kalau kita bicara bisnis model value chain ini, bisnis model value chain di mana kita tidak hanya menggarap dari segi prinsipalnya saja, tapi kita mulai dari hulu hingga hilirnya. Dan yang kita kerjakan di situ tidak hanya dari sisi lendingnya, tapi juga dari sisi transaksi maupun simpanan. Jadi kita berharapnya bahwa closed loop payment ecosystem itu dapat kita create dari bisnis value chain ini. Jadi kenapa semua bank sekarang berlomba-lomba untuk mengerjakan bisnis value chain karena kita menganggap dengan kita bekerja sama dengan satu prinsipal dan kita bisa menggarap dari hulu hingga ke hilirnya dan semua transaksinya melalui BRI atau melalui bank kita, tentunya itu akan menjadi salah satu poin bahwa kredit yang akan kita berikan karena kita kuasai transaksinya jadi menjadi kredit yang aman gitu. Karena kita tahu cash flow-nya kita kuasai, cash flow-nya ada di BRI seperti itu. Jadi kenapa hampir semua bank kemarin kita ada diundang dengan Kementerian Koperasi, beberapa bank, semua perbankan untuk concern ke ini bisnis value chain itu atau mungkin Bapak Ibu sering dengar adalah bisnis rantai pasok. Nah, mereka kemarin Kemenkop mengundang kita beberapa perbankan, hampir semua perbankan yang BUMN dan juga swasta bahwa kita diminta untuk concern ke bisnis value chain ini. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa bisnis value chain ini benar-benar kita bisa bisnis yang kita salurkan adalah bisnis yang aman. Karena kita sudah pegang prinsipalnya biasanya. Kita kasih contoh adalah Sinarmas. Kita sudah kerjasama dengan Sinarmas. Sinarmas adalah juga transaksinya di kita. Jadi turunan-turunan atau value chain Sinarmas itu sudah kita garap semua gitu. Dan transaksinya di kita. Gitu. Jadi Sinarmas juga merupakan salah satu penyumbang besar ya di bisnis value chain khususnya di BRI. Nah, selain itu kenapa kita ini beberapa alasan kenapa bisnis value chain ini sebagai kue yang lezat lah ya istilahnya untuk perbankan, karena yang pertama adalah manfaatnya adalah dengan value chain ini adalah bisnis kreator. Kenapa bisnis kreator? Karena saat kita bekerja sama dengan prinsipal ini contohnya yang tadi ya Pak yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin Sinarmasnya, terus Unilevernya, Pertaminanya. Nah, itu yang disebut dengan prinsipal. Jadi korporasinya. Dengan kita kerjasama dengan korporasinya, maka di situ bisnisnya tentunya bukan hanya untuk bisnis dengan korporasi tersebut, tapi bukan hanya untuk kepentingan korporasi tersebut, karena di situ kan nanti ada payroll-nya. Tentunya payroll-nya kita bisa garap, kemudian kredit kepada pegawainya tentu juga kita bisa garap. Terus kemudian turunan-turunan dari dari perusahaan-perusahaan prinsipal tersebut pasti kita juga garap. Yang pertama adalah bisnis kreator, kemudian kedua adalah pipeline feeder. Kenapa kita menyebutnya adalah pipeline feeder? Karena dengan bekerja sama dengan prinsipal ini, tentunya kita sudah ada komitmen masing-masing bahwa kita akan saling mensupport satu sama lain untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi di sini nanti ada komitmen dari prinsipal untuk memberikan value chain-nya atau memberikan siapa sih suppliernya, siapa sih customer-nya dari mereka. Jadi itu yang bisa kita garap seperti itu. Jadi pipeline ini adalah sumber ekspansinya kita. Sumber ekspansi di sini adalah pemberian kredit kita ya kepada nasabah-nasabah yang menjadi rekanan dari prinsipal ini. Cuman sekali lagi ini bukan bicara tentang pinjaman saja, tapi di sini kita juga garap terkait dengan transaksi dan simpanannya. Jadi kalau kita sudah kasih pinjamannya, ya berarti dia sudah punya simpanan di kita, karena kita base-nya adalah bertransaksi di kita dulu, seperti itu. Terus yang ketiga adalah tentunya meng-create ekosistem. Meng-create ekosistem ini adalah tentunya tadi kalau kita bicara ekosistem, contohnya yang sekarang kita fokus garap adalah di Charon Pokpan contohnya. Di Charon Pokpan ini tentunya dengan menggarap Charon Pokpan hulu hingga hilirnya, berarti kan kita meng-create ekosistem
di Charon Bookman itu, karena mulai dari petaninya dia, kemudian dari distributornya, terus kemudian dari end user customer-nya kita garap semua. Makanya ini membentuk ekosistem di masing-masing prinsipal tersebut. Kemudian karena ini menjadi salah satu kekuatan bisnis kita untuk ekspansi, kita di sini menawarkan produk-produk yang tentunya bersaing lah ya dengan produk di bank lain. Tidak hanya dari segi rate-nya pasti, karena kita sudah punya kerjasama, tentunya rate-nya pasti lebih bersaing. Terus yang kedua mungkin terkait dengan prosesnya, selain rate, proses agunan itu juga pastinya berbeda ya, karena kita sudah memegang prinsipalnya. Next. Nah, ini beberapa produk yang saya sebutkan tadi, value chain financing atau rantai pasok financing pembiayaan tadi, mulai ada dari pre-financing, kemudian ini dikecilin bisa nggak ya? Ada kredit investasi. Nah, ada di sini tuh ada pre-financing. Pre-financing ini adalah pembiayaan di awal ya, saat nasabah tuh membutuhkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan ke prinsipal. Kalau kita bicara di sini sebenarnya ada di sini distributor financing kalau nggak salah. Nah, ini ada pre-financing, kemudian ada post-financing. Post-financing itu apabila nasabah, kita sebagai nasabah punya tagihan ke prinsipal, biasanya kan tagihannya mungkin prinsipal membayarnya sebulan kemudian. Nah, kalau mau dipercepat bisa nih, kita pakai post-financing dulu. Post-financing ini, jadi kita menggantikan tagihan tersebut. Kemudian ada distributor financing. Distributor financing tadi seperti saya sebutkan, contohnya adalah Bapak Ibu menjadi salah satu rekanannya Unilever kayak gitu. Rekanannya Unilever. Nah, untuk pengadaan barang dari Unilever yang nanti Bapak Ibu akan jual, itu nanti bisa pakai skema distributor financing ini. Terus kemudian yang terakhir ada kredit investasi. Tadi saya lihat di sana ada Alfamart ya, kalau nggak salah. Kita sudah kerjasama juga. Alfamart ini adalah terkait dengan kredit investasinya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau join membangun lah, mungkin kalau Alfamart Indomaret sekarang memang sudah sangat selektif juga ya, karena sudah sangat banyak outletnya. Jadi kita juga kerjasama di kredit investasi. Saat awal-awal kredit investasi Alfamart itu sangat banyak, tapi cuma sekarang kan sudah sangat selektif ya. Kita juga kerjasama di kredit investasi. Terus yang terakhir adalah bank garansi. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa prinsipal kita itu lebih dari, ini sebenarnya ini hanya prinsipal-prinsipal yang kita sudah punya skema ya. Mungkin di luar ini kita hampir lebih 50, hampir 100 prinsipal yang kita sudah kerjasama. Jadi dengan prinsipal-prinsipal ini di sini ada Sinarmas Group, Unilever, terus kemudian Bapak Ibu yang familiar Ajinomoto, Kao. Nah, ini beberapa prinsipal yang kita sudah bekerja sama dan ekosistemnya sudah kita garap juga. Ini masih banyak potensinya, mungkin Bapak Ibu juga banyak ya yang ada, mungkin salah satunya yang menjadi customer dari nasabah-nasabah prinsipal kita ini. Next, ada lagi Pak? Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya. Saya berharap tadi sekali lagi bahwa kami mendapatkan, kita lebih banyak diskusi dan mendapatkan masukan terkait dengan produk-produk kita BRI ini agar bisa tentunya mensupport bisnis Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprilina. So intinya tadi kita sudah lihat paparannya ya mengenai bagaimana BRI bisa menjadi support ya buat para pebisnis di lini-lini yang terdalam dari Kosilet ya. Jadi tidak hanya offline tapi online juga sudah siap semua gitu aja lah. Jadi mereka sudah juga menyiapkan segala hal, segala kemungkinan. Tapi kalau misalnya masih ada peluang-peluang yang mungkin Anda lihat belum terlayani atau belum bisa, nah kita bisa diskusikan gitu loh. Bu, saya cuma mau nanya dari kita semua pengusaha di sini, prosesnya gimana Bu dari awal gitu ya. Kalau misalnya dari yang skala tadi minjem duit 25 miliar itu bukan UKM lagi tuh Bu ya. Kalau di kita sampai dengan 25 miliar masih retail Pak. Iya. Iya,
masih masuk ke kecil segmennya. Iya. Oke. Ya, gue minat Kan juga sekali. UMKM usaha mikro, kalau mikro kan sampai dengan 200 juta, kecilnya itu kita 250 juta sampai dengan 25 miliar, menengahnya kita di atas 25 miliar sampai 500 miliar. Oh, Gitu. skala bisnisnya. Plafonnya. Pinjaman. Oh, plafonnya. Ya, plafon pinjamannya Iya. Pak. Iya. Oh, oke. Bukan salesnya ya Pak, bukan omsetnya Iya, iya, ya, iya, tapi iya. plafon pinjamannya. Oke, besar sekali ya. Iya. Oke. Dari audiens gimana? Ada pertanyaan? Ibu mau nanya? Boleh silakan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Mbak, nama saya Asrin. Saya Asrin. 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 Iya. Oh, iya. Alfa Sierra Romeo Indiana. Ah. Gini Mbak, aku terus terang setelah pandemi ini baru mulai merintis lagi. Betul-betul tertatih-tatih ini. Ya. Mbak bisa mampir, mungkin kalau lagi semua bisa mampir, silakan. Kalau sedang berkunjung ke Taman Ismail Marzuki, aku membuka gerai wedangan. Jadi herbs drink yang lain. Gini Mbak, aku tadi sempat ke stand Tegut. Stand BRI. Iya, Oh, yang di sebelah sana. Terus aku sempat diskusi sama masnya, melihat potensi anak muda nih Mbak, anak-anak mahasiswa. Kemarin kayak di SCBD, di Car Free Day, mereka tuh jualan keliling, jualan aqua, jadi bergerombol juga. Untuk BRI sendiri, apakah memungkinkan? Ini kan boleh dikatakan yang Mbak presentasikan tadi kan bisnis yang sudah jadi. Iya. Nah, itu berarti kan lebih mungkin ekspansi ya. Nah, untuk membuat embrio bisnis nih Mbak, ya contohnya dari mungkin mereka bukan hanya bicara sekolah, Iya. tapi kan ketika contoh semalam aku diskusi sama anak IKJ, mereka anak desain, mereka buat satu karpet bundar itu, tapi mereka yang mengeluhkan gini, ya ini gua mau bikin banyak, mau jualan sampai bahkan clothing ya kalau anak-anak itu. Mereka terkendala dari modal, gitu Mbak. Mungkin kalau boleh aku memberi masukan, kenapa mereka tidak dijangka, gitu loh Mbak. Jadi untuk mahasiswa, dan kebetulan Apindo kemarin mempresentasikan dengan adanya program UMKM Merdeka ya Pak ya, UMKM. Mungkin bisa diaplikasikan gitu Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Asrin ya atas pertanyaannya. Sebenarnya BRI kalau untuk bicara partisipasi kita dalam pengembangan UMKM, rasanya mungkin Ibu pernah dengar untuk yang kayak gini, kita ada namanya pengusaha muda brilian. Pengusaha muda brilian itu kita sangat terbuka, itu kita ada websitenya ya. Tahun ini kita sudah di awal tahun, kalau nggak salah di bulan Maret ya, kita ada namanya itu pengusaha muda brilian. Nah itu apa? Untuk mengakomodir tadi yang Ibu sampaikan. Jadi kita benar-benar memfasilitasi teman-teman, terutama pengusaha muda. Memang kenapa disebut pengusaha muda? Karena ada range-nya sampai umur 30 tahun kalau saya tidak salah. 35. Iya, 35 tahun. 35 tahun. Jadi kita mengakomodir karena mayoritas yang sampai umur 35 tahun itu kebanyakan kan mostly masih merintis ya terkait bisnis kalau kita bicara sebagai pengusaha. Nah, itu kita ada namanya pengusaha muda brilian Bu. Di situ itu kita waktu itu kita promosinya di YouTube ada, terus habis itu kita juga di link semuanya kita ada, itu untuk mengakomodir adalah pengusaha-pengusaha muda yang baru merintis usahanya, dan mereka masih tadi pertama butuh modal, terus kemudian adalah butuh diarahkan ya. Butuh diarahkan tuh di sini kita menyediakan bahwa dia tuh gimana caranya dia bisa go online, karena sekarang kita bicaranya semua kan sudah kalau jualan di marketplace gitu Mbak ya. Jadi kita memfasilitasi dia, jadi mulai dari kita bina, baik itu kita bantu bagaimana sih cara mendesain produknya, menjualnya agar menarik, mempakage-nya seperti apa, dan di situ kita juga melibatkan adalah expert profesional untuk membina mereka. Kemudian selain itu
setelah itu kita bina beberapa bulan Bu, itu kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan, dan itu ada nanti evaluasi per mingguannya, per minggu kemudian 2 minggu terhadap pengusaha-pengusaha muda brilian tersebut, terus kita lombakan kayak gitu. Nah, dari yang dilombakan ini yang menang nanti bisa salah satunya mendapat fasilitas kredit dengan suku bunga yang sangat rendah lah ya istilahnya seperti itu. Jadi ada Bu untuk mengakomodir itu. Mungkin silakan sering cek mungkin websitenya BRI ya Bu ya, karena di situ pasti kita promosikan. Jadi pengusaha muda brilian itu tiap tahun kita adakan sekali. Selain pengusaha muda brilian, kita ada namanya Growpreneur. Nah, kalau Growpreneur ini juga salah satu wadah yang seperti itu juga, tapi ini khususnya adalah untuk teman-teman kita yang mereka adalah pengusaha dengan keterbatasan disabilitas. Nah, itu kita juga kita namanya Growpreneur itu Bu, jadi kita fasilitasi produk-produk mereka itu kita adakan pameran. Kayak gitu, kita adakan pameran, di situ mereka pamerannya itu setahun 2 kali. Biasanya di awal tahun sama nanti di bulan November Desember biasanya Growpreneur itu. Nah, itu kita coba fasilitasi seperti itu juga. Nah, untuk pengusaha muda brilian kita juga sama Bu. Di situ kita juga adakan business matching. Bagaimana kita mempertemukan antara nasabah ini dan siapa sih yang membutuhkan, siapa sih pembelinya kayak gitu. Nah, itu ada di program-program tersebut. Terus yang mungkin yang terakhir ini adalah tadi yang saya ceritakan Pak, Brilliantpreneur. Kalau Brilliantpreneur ini sudah levelnya adalah ekspor. Gitu. Jadi bagaimana kita mencoba memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang pengen ekspor. Dan kita benar-benar bisnis matching juga, mencarikan siapa sih produk-produk, tadi contohnya rotan lah, kita handicraft rotan. Kita dia sebenarnya kayak di Jogja ya, kita contohnya rotan di Jogja itu, jadi dia kalau di lokal Zara Home itu ngambil ke dia. Cuman dia sebenarnya ada potensi ekspor, cuman dia lewat apa sih Pak? Maksudnya dia nggak bisa langsung karena dia belum punya perizinannya, nggak punya channelnya ke sana. Nah, karena dia mendaftar di Brilliantpreneur ini, makanya kita matchingkan pembeli-pembelinya. Nah, dia adalah salah satu yang nanti ikut ke US. Kita kan ada nasabah-nasabah tersebut yang ikut Brilliantpreneur itu kita bawa ke Amerika untuk kita pertemukan dengan pembeli-pembelinya seperti itu. Nah, itu sih. kan kalau untuk program Family ini sendiri disinergikan dengan istilahnya kayak membuat benar-benar ekosistem. Bisa Bu. Makanya kita lewatnya tadi adalah pengusaha muda brilian itu ya Bu, kalau yang benar-benar awal, karena di situ nanti mungkin dia pertamanya adalah untuk kredit tentunya kan bertahap ya Bu, nggak mungkin langsung kita kasih katakanlah let's say 500 juta, pasti kan nanti ada bertahap. Mungkin kita kasih 100 juta, 200 juta di level mikro memang, tapi itu kan sebagai belajar dia juga gitu kan Bu. Ada Bu. personal atau komunitas. Personal Bu. Personal. Iya, kita membangun ekosistemnya iya, tapi kita pemberian kreditnya adalah ke personnya, karena kita lihat usaha personnya. Usaha itu merupakan usaha komunitas. Usaha bareng-bareng gitu ya Bu ya. Misalkan ini ya Pak, kita bicara artpreneur. Artpreneur itu kebetulan saya penggiat seni. Ada salah satu sanggar dia membuat handicraft. Tapi memang ada yang person in charge di situ yang bertanggung jawab atas ininya kegiatan sanggar itu. Nah, tapi memungkinkan nggak kalau misalkan dari BRI ya, kita sebut saja BRI, untuk memanage finance mereka, karena di situ kita bicara keterbukaan ini ya, keterbukaan tadi cash flow-nya, itu loh Mbak. Makasih. Kita maksudnya sebagai advisernya gitu ya Bu. Ya, Bisa Bu, itu sangat dimungkinkan juga karena memang tugas salah satu marketing yang diukur tadi adalah sebagai advisor, financial advisor juga gitu Bu. Jadi tapi ya memang Bu, syaratnya adalah menjadi nasabah kita. Nasabah ini bukan pinjaman saja ya Bu ya, simpanan juga gitu. Jadi saat nanti sudah menjadi nasabah simpanan, tentunya kita menjadi financial advisor-nya Bapak Ibu semua sebagai nasabah kita. Oke, makasih banyak ya. Karena waktu kita harus sudah masuk ke sesi berikutnya. Kita terima kasih banyak ya tadi informasi yang sudah diberikan. Tetapi saya yakin masih banyak lagi hal yang mesti
apa namanya didiskusikan, di approach ya. Itu ada booth-nya di ujung sana. Iya. Silakan ngobrol lebih lanjut lagi. Bu Apri juga bisa langsung dikontak juga di sana. Gitu. Iya. Nggak, buat saya gunakan kesempatan ini seluas-luasnya ya. Karena udah disiapkan dana luar biasa. Tinggal kitanya saja di mana kita bisa gunakan gitu loh. Oke? Makasih Bu Aprilina ya. Oh, sudah selesai, Pak? Udah selesai. Masih kita ya, mungkin Bapak Ibu kalau mau tadi ada detail pertanyaan lagi yang belum terjawab ke sini, Ibu silakan. Iya, silakan di booth atau ketemu Bu Aprilina selanjutnya di depan. Gitu ya. Oke, kembali ke MC. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Aprilina dan juga Pak Yongki. Ya, mohon tetap ada di tempat dulu ya Bu Briana ya, sangat luar biasa. Kami panggil kepada Bapak Daniel Sutiono untuk bisa menyerahkan goodie bag-nya ya. Silakan untuk media untuk mengabadikan ya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Bu April dan juga Pak Yongki, silahkan kembali di tempat.